Mungkin teman-teman bisa yang diisi line depan biar kita semakin kondusif, masa ada kedekatan. Silakan aja biar yang nanti terlambat datang bisa mengisi bagian belakang. Silakan pindah ke sisi depan, teman-teman. Oke, ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini terima kasih sudah mau hadir di acara diskusi dan juga siaran pers oleh Serikat Rakyat Independen. Kita bersyukur bahwa dalam proses pemilu legislatif dengan sejumlah tahapannya, proses itu sudah diselesaikan minggu lalu. Proporsi jumlah kursi dan perolehan suara sudah juga diselesaikan. Secara umum, proses pemilu kita legislatif berjalan cukup baik. Kita memberi apresiasi positif untuk warga negara yang sudah berpartisipasi, yang sudah menjaga segala sesuatunya kondusif. Berikutnya kita akan masuk ke proses pemilu berikutnya, yaitu pemilihan RI 1 dan RI 2, Capres dan Cawapres, yang rencananya akan dimulai pendaftarannya dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Mei, kalau saya tidak salah. 16 sampai 20. 18. Ya, jadi masih ada cukup waktu untuk kita mulai mengisi ruang publik kita dengan wacana yang kita harapkan bisa didengar oleh mereka yang akan mengajukan calon-calonnya atau yang akan memajukan dirinya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Kita tahu sejumlah koalisi sudah ada, tapi segala sesuatunya belum final sampai mereka mendaftarkan dirinya ke KPU nantinya. Untuk itu, Serikat Rakyat Independen yang selalu mengutamakan politik nilai dalam langkah-langkah politiknya, hari ini akan mencoba membahas dari suasana kebuntuan yang kita rasakan sejak menguatnya 1-2 tokoh dalam perjalanan kita hingga hari ini. Bagi mereka yang kritis, tentu suasana ini tidak mengenakan. Anda mengkritik satu tokoh A dengan maksud baik mungkin supaya dia memperbaiki dirinya, tapi Anda akan mendapat cemoohan. Atau kritik Anda akan ditunggangi oleh lawan politiknya. Posisi binari semacam ini tentu sama sekali tidak mengenakan bagi kita yang mencoba berpolitik dengan cara sehat, mencoba berpolitik dengan menguji setiap tawaran-tawaran gagasan yang diberikan oleh masing-masing calon yang sudah berwacana sejak sampai sekarang ini. Dan sayangnya bahkan saat ini yang kita perdebatkan hanyalah soal kuda, soal penampilan fisik, soal kita nggak tahu politik nilai sekarang berjalan begitu cair ya, sehingga misalnya seseorang ketika pemilu dia memilih partai A karena dia tidak suka dengan partai B, tapi ke dalam koalisi dengan gampang ya suara para pemilih itu bergeser dibawa oleh si pemilik partai. Gitu. Memang tidak ada platform yang kuat, tidak ada ideologi yang jelas yang membuat distinct dari politik kita. Itulah suasana politik kita sehari-hari ini. Nah, hari ini kita akan coba membahas apakah mungkin kita masih bisa mengusahakan semacam suatu jalan alternatif yang keluar dari binari oposisi politik yang sedang terjadi sekarang ini. Kita sudah menghadirkan di sini ada Bapak Taufan dari mewakili Ketua Umum Partai Serikat Independen, lalu ada Bapak Rocky Gerung divisi politik. Bukan mewakili Ketua Umum. Ya, sorry, mewakili ya. Kemudian ada Bapak Rocky Gerung dari divisi politik Serikat Rakyat Independen. Kemudian kami mengundang Bapak Bagus Takwin, pengamat psikologi sosial dari Universitas Indonesia. Kami memberikan waktu pertama kali untuk Bapak Taufan. Ya, terima kasih Saudara Saab. Selamat siang teman-teman. Tugas saya sebelum nanti kita berdiskusi adalah membacakan konferensi pers Partai Sri. Tapi memang mungkin ini konferensi pers yang unik ya, karena konsep konferensi pers kok didiskusikan. Ya kan? Tapi ya oke, itu menunjukkan bahwa Partai Sri
dengan gagasannya ingin terbuka, dan silakan teman-teman juga menguji gagasan ini nanti dalam sebuah diskusi agar juga kita tidak mengikuti apa yang tadi Saudara Saad katakan bahwa selama ini kita hanya dibekap dalam proses pilpres ini dengan ketokohan semata, miskin gagasan. Oleh karena itu, dalam rangka bagaimana gagasan itu terbuka untuk diskusikan, Partai Sri coba memulai dengan apa yang dinamakan tadi oleh Saudara Saad sebagai jalan ketiga untuk Pilpres 2014. Sebenarnya juga selain saya dan selain kami ini di depan, ada para mentoleng yang sebenarnya nanti juga bisa membantu dalam diskusi nanti. Saya kira kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, saya serahkan aja ke para mentoleng nanti. Oke, saya bacakan ini siaran pers Partai Sri ini. Siaran pers Partai Serikat Rakyat Independen Jakarta 12 Mei 2014 dengan kami beri judul Perlu Jalan Ketiga untuk Pilpres 2014. Politik Indonesia sedang berada dalam tahap pematangan demokrasi, yaitu tahap di mana masyarakat harus mulai mengambil inisiatif sendiri untuk mengisi infrastruktur politik dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Nilai-nilai itu meliputi tanggung jawab setiap warga negara untuk mengekspresikan pandangan politiknya secara bebas. Untuk menyelenggarakan soal itu diperlukan pers yang mampu mengolah perdebatan publik menjadi pendidikan politik bermutu. Tetapi kondisi ini kurang terasa hari-hari ini, dengan akibat pembicaraan politik yang menyangkut masa depan demokrasi menjadi sekedar pertarungan dua kubu yang mengeras dalam posisi-posisi ekstrim. Diskusi tidak berlangsung dan terobosan gagasan tidak terjadi. Padahal masyarakat memerlukan suasana politik yang lebih edukatif, lebih argumentatif dan lebih rasional untuk memungkinkan isu dan program-program calon pemimpin dibicarakan lebih mendalam, tanpa takut dipojokkan secara serampangan dalam polarisasi yang berlebihan. Keperluan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif, rasional, dan diterima luas oleh seluruh kalangan masyarakat haruslah mendahului transaksi-transaksi politik yang terlalu pragmatis sekarang ini. Atas dasar itu, Partai Serikat Rakyat Independen menyatakan, 1. Partai Sri mendorong pemastian politik jalan ketiga sebagai upaya sadar dan bertanggung jawab untuk keluar dari polarisasi politik yang terlalu transaksional sekarang ini. Kedua, melalui politik jalan ketiga, Partai Sri mendorong ditampilkannya calon presiden alternatif yang bukan saja didasarkan atas ketokohan, melainkan juga atas dasar platform yang jernih dan rasional untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. 3. Politik jalan ketiga akan membuka mata publik untuk melihat bahwa sesungguhnya ada alternatif cerdas untuk mengatasi kesulitan-kesulitan politik yang diakibatkan oleh ambisi berlebihan para tokoh selama ini. 4. Politik jalan ketiga ini sekaligus untuk memastikan bahwa fondasi demokrasi dan ekonomi yang cukup kuat sekarang ini dapat dijaga dan dilanjutkan sehingga tidak menjadi sumber percobaan kebijakan-kebijakan irasional nanti. Demikian pandangan politik kami. Semoga proses pemilihan presiden ini dapat kita tempuh secara masuk akal dan menghasilkan pilihan yang juga masuk akal. Jakarta, 12 Mei 2014, Partai Serikat Rakyat Independen, Ketua Umum saya Taufan, dan Sekretaris Atika N. Sigiro. Saya kira itu yang bisa saya bacakan sementara, sambil nanti juga akan dilanjutkan oleh keterangan lebih lanjut oleh Saudara Rocky Goreng dan Saudara Aben. Silakan, Bung Saad. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Ketua Umum. Nanti itu akan jadi pembicaraan kita juga. Kemudian Pak Bagus Aben. Oke, selamat siang teman-teman.
sudah diucapkan tadi oleh Ketua Umum. Lalu Anda mulai bertanya, apa materialisasinya? Hal pertama adalah yang disodorkan oleh Partai Sri adalah jalan ketiga, bukan calon ketiga, bukan nama tapi jalan. Dengan konsekuensi harus ada yang menempuh jalan itu, dan itu yang kita inginkan dipercakapkan dalam 5-6 hari ini supaya ada pendidikan politik di masyarakat. Yang kedua tentu akan ada sinisme publik bahwa ini partai kalah, ngapain ikut di dalam pembicaraan. Jelas saya akui Partai Sri adalah partai yang kalah, tidak lolos pemilu. Partai kalah, tapi bukan partai yang salah. Oleh itu, kita mengucapkan 2-3 kalimat supaya bisa diuji di dalam pembicaraan. Apakah kita salah karena kita kalah, atau sebaliknya? Juga ini partai yang kecil, tapi bukan partai kerdil. Nah, kita ada di dalam suasana itu, yaitu berupaya untuk membuka mata publik bahwa debat hari-hari ini sebetulnya adalah pertengkaran antar tokoh, bukan debat antar pikiran. Tertahan oleh sorot kamera yang terus-menerus menyasar wajah tokoh, dan kita lupa tentang isi gagasan. Jadi kalau dikatakan bahwa ada pengkubuan politik, sebetulnya bukan kubu sebetulnya, karena itu betul-betul pertengkaran antara para pemuja individu. Jadi kita menonton pameran kultus individu sebetulnya di antar kubu yang sekarang bertengkar. Politik adalah argumentasi, debat isu. Jadi selama ini tidak ada satu acara untuk mempersoalkan jalan pikiran seorang calon presiden. Kita dijebakkan di dalam semacam pro kontra yang sebetulnya palsu. Nah, itu sebetulnya dasarnya kenapa kemudian Partai Sri mengajukan satu wacana untuk melampaui dikotomi kontras itu. Jangan-jangan bukan kubu yang berseteru, tapi gubuk dengan gubuk. Bukan kubu versus kubu, tapi gubuk dengan kubu. Ini yang nggak terlihat. Tadi diterangkan oleh Pak Ketua Umum, karena pers juga ikut terbuai untuk menghasilkan sensasi, bukan masuk dalam substansi. Nah, kegagalan kita untuk mengulas politik secara substantif akan menyebabkan di dalam hitungan kita deadlock di masa yang akan datang. Karena pertarungan sekarang ini seolah-olah tidak ada jalan keluar. Padahal kalau kita naik sedikit ke atas dan memandang dari posisi yang cukup tinggi, kita lihat begitu banyak celah untuk keluar dari jepitan politik yang seolah-olah bermutu, tapi sebetulnya sedang menurunkan mutu demokrasi. Karena tadi kultus individu. Secara cepat-cepat misalnya, Anda dengar segala macam slogan diucapkan di dalam masyarakat kita. Contoh yang paling cepat adalah soal nasionalisme, soal mencari nilai-nilai luhur sebagai acuan politik baru. Semua hal yang pernah kita dengar di zaman Orde Baru. Kita berupaya untuk menghasilkan pikiran, tetapi dengan
ketakutan untuk memandang ke depan, sehingga kita cari ke belakang pembenaran terhadap demokrasi. Hal yang sama kita bisa bayangkan, kubu-kubu itu dua-duanya, kalau saya sebut dua-duanya sama, semata-mata di dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa memang hanya ada dua tokoh di dalam pertandingan politik kita. Dua-duanya sebetulnya menganut nasionalisme, tetapi bukan nasionalisme yang tuntas, yang final, nasionalisme dengan catatan kaki. Bahwa sebetulnya kalau itu diucapkan dan dimungkinkan untuk dibongkar di dalam pembicaraan publik, diskursus tentang nasionalisme, ada banyak masalah di situ. Jadi, saudara sekalian, yang hendak kita diskusikan sebetulnya adalah itu, dan di dalam upaya untuk mengorganisir energi baru, supaya keinginan rakyat melihat pemerintahan yang betul-betul tumbuh dengan gagasan bisa diwujudkan di dalam 1-2 bulan ke depan. Supaya pameran politik kita bisa disaksikan di tingkat internasional sebagai betul-betul pameran politik bermutu yang tumbuh di dalam gagasan. Nah, kalau itu nggak ada, maka kita akan masuk di dalam jebakan-jebakan berikut. Jebakan tentang kebijakan, jebakan tentang polisi negara. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita seolah-olah sedang dipaksa untuk membeli kucing dalam karung, sebab sebetulnya kucingnya kita tahu kalau karungnya bolong, jadi kelihatan betul apa isi karung itu. Nah, itulah sebabnya hari ini sangat bermanfaat bila teman-teman pers ikut membantu untuk membuka katup yang dikotomis tadi, katup yang mengunci, mengeras pada kultus individu. Dan kita ingatkan ulang bahwa politik adalah hak warga negara, bukan hak dan kroni-kroni yang cepat marah kalau kritik diajukan terhadap tokoh, terhadap profil dari sang capres. Nah, ini motifnya. Jadi sekali lagi tidak ada motif lain selain untuk menghidupkan kembali pembicaraan warga negara. Sekali lagi, ini partai kecil, tentu sumbangannya di dalam transaksi politik tidak ada gunanya. Karena toh Partai Sri partai yang tidak punya potensi untuk ikut di dalam koalisi. Tetapi seperti saya ingatkan tadi, begitu banyak partai besar, tapi sebetulnya isinya adalah kekerdilan. Jadi kecil bukan berarti kerdil, kalah berarti salah. Silakan berdiskusi dan kami akan menjawab seluruh pertanyaan yang menggelisahkan publik, termasuk yang akan menggelisahkan nanti setelah pencalonan resmi diterima oleh KPU 5-6 hari ke depan. Saya kira itu pengantarnya, dan sekali lagi terima kasih teman-teman pers mau bersama-sama dengan Pak Sri mempersoalkan sesuatu yang sebetulnya menjadi semacam pertanyaan besar publik, tapi tidak bisa diucapkan karena kita diminta untuk menyaksikan duel yang sebetulnya palsu, duel di antara tokoh yang tidak melibatkan alternatif untuk memeriksa apakah duel itu rasional atau duel yang sebetulnya irasional. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami silakan Bapak Mustalin dan ulasannya atau pengamatan. Terima kasih, selamat siang. Sebenarnya kalau dibilang pengamat, saya itu bisa dibilang pengamat yang terlibat juga di SIAK di Sri ini. Meskipun saya nggak punya kartu anggota partai Sri, tapi saya banyak bergaul dengan orang-orang atau tokoh-tokoh di partai Sri. Jadi sebenarnya bisa dibilang juga ini ada biasnya ya. Jadi saya ini simpatisan yang dari dulu tuh dari mulai Sri terbentuk sebagai badan hukum,
udah berharap banyak pada partai ini. Dan ketika partai ini tidak berhasil lolos verifikasi KPU, saya lupa apakah saya cukup bimbang untuk meninggalkan atau pergi. Saya kira sampai nggak lupa, jadi sampai saya lupa, kayaknya berarti nggak ada peristiwa yang besar pada saya. Jadi saya tetap memutuskan untuk setia lah pada partai kecil yang sudah terpilih ini, dan partai yang katanya kalah, tapi tidak salah, katanya kalah, tapi kekalahan itu nanti diukurnya di ujung sana. Saya kira masih dalam perjuangan ya. Jadi saya pikir kalaupun misalnya nanti saya sebagai pengamat terus kemudian kadang-kadang berposisi di sebagai orang pertama juga yang seolah mengalami Partai Sri, tolong dimaklumi ya. Tapi yang menarik dari siaran pers tadi, saya sudah dapat bocoran juga sebelum dibacakan, dan jalan ketiga ini buat saya adalah itu sejalan dengan pemahaman saya tentang politik. Ini juga yang saya kira juga dulu mudah-mudahan sampai sekarang terus dijalankan oleh Partai Sri. Jadi kalau saya ingat azasnya Partai Sri itu republikanisme. Itu azas itu mengatakan bahwa yang paling penting dalam sebuah negara atau sebuah kebersamaan itu adalah keaktifan warga. Warganya terlibat, warganya itu ikut berperan, baik secara emosional maupun secara kognitif. Jadi warga itu ikut menentukan, ikut berperan dalam proses pengelolaan kebersamaan itu. Nah ini yang kemudian saya tangkap ada dalam apa yang dibacakan tadi siaran pers. Ada semangat itu, dan buat saya itu adalah hal yang penting. Jadi politik, kalau kita mau bilang politik yang benar-benar politik, itu selalu mensyaratkan warga yang aktif. Tanpa warga yang aktif itu bukan politik. Mungkin ada beberapa yang mendefinisikan politik tanpa itu, tapi buat saya politik harus selalu melibatkan warga yang aktif. Tanpa itu tidak terjadi politik. Yang ada mungkin penindasan atau penggiringan pendapat. Jadi warga negara itu harus terlibat dan mereka memperjuangkan nilai-nilai mereka di situ. Nah, politik bisa juga dipahami sebagai perjuangan nilai-nilai. Nah, nilai itu nggak selalu bisa dengan mudah kita tawarkan dan kemudian diterima. Perjuangan untuk mempertahankan nilai itu bisa mengalami proses yang panjang. Nah, seperti yang dialami oleh Partai Sri, ini mungkin adalah satu tahap awal penolakan terhadap nilai-nilainya, tapi kemudian akan terus diperjuangkan dan mudah-mudahan nanti bisa menang. Jadi warga di situ memperjuangkan nilainya, dan nilai-nilai itu kalau dalam psikologi itu sadar nggak sadar selalu ada pada setiap orang. Sejak anak-anak sampai dewasa nilai itu tertanam, terbentuk di sana. Kalau dia mau jujur, dia akan memperjuangkan nilai itu. Tapi kalau dia kemudian mengabaikan dirinya dan tidak mau melihat dalam dirinya, dia menemukan seolah-olah dirinya itu tidak punya nilai, dia akan gampang terombang-ambing. Nah, kondisi ini yang sebenarnya kondisi yang buat orang psikologi akan melihat kondisi tanpa makna, kondisi tanpa kendali diri orang. Kondisi ini akan membawa orang pada apa yang disebut selama ini sebagai herd mentality atau mentalitas kawanan, jadi seperti ternak yang digiring sana sini. Nah, mungkin saya menangkap apa yang disinyalir oleh Partai Sri, ada kecenderungan seperti itu. Orang dibawa ke kubu sana, ke kutub sana, mundar-mandir, bolak-balik. Dan saya juga menangkap, kebetulan saya waktu beberapa waktu yang lalu itu dapat tugas untuk pidato di Nasionalis Fakultas Psikologi UI. Saya bicara tentang itu, mentalitas kawanan ini. Dan saya menemukan juga di berbagai ranah kehidupan di Indonesia, kecenderungan itu ada. Dan sekarang tampil kuat dalam ranah politik. Nah, itu yang jadi soal. Ketika kita mau mengatur negara, mengelola negara, kita memilih legislatif atau presiden, kita tidak menggunakan nilai-nilai kita tidak berpikir, kita tidak memanfaatkan nasionalitas kita. Yang terjadi adalah tadi, kita digiring seperti ternak, entah kemana. Kalau kebetulan digiringnya ke tempat yang bagus, ya bagus. Tapi nggak ada jaminan, bisa juga digiring ke jurang, kemudian kita semua masuk ke dalam jurang, tamat riwayatnya. Nah, itu kemungkinan itu ada, itu yang jadi soal. Ini bukan masalah siapa calonnya, siapa partai dan sebagainya, tapi masalah politik ini jalan apa tidak. Masalah bahwa di Indonesia ini orang-orang, individu-individu tidak secara sadar
terlibat dalam politik, berpartisipasi, dan tidak secara sadar, bahkan tidak sadar pun juga mereka tidak ikut mengurus politik dan tidak ikut mengurus jalannya negara ini. Nah, panggilan Partai Sri untuk kita melihat jalan ketiga itu buat saya menarik, meskipun juga itu membuat saya miris karena sebenarnya yang dibilang jalan ketiga oleh Partai Sri ini dalam bayangan saya di politik harusnya jadi jalan utama, jalan pertama. Kenapa sekarang tiba-tiba kita sodorkan sebagai jalan ketiga? Karena kita sudah miris sebenarnya, kita merasa pesimis dengan situasi ini. Dan saya kira itu yang perlu kita bicarakan lebih lanjut, kita gali. Saya menyambut ajakan Partai Sri untuk maju ke jalan ketiga ini dan membawa itu supaya jadi jalan utama buat Indonesia. Saya kira itu dulu untuk pengantar diskusi. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Mustaqim. Jadi ternyata semua ringkas semua ya. Saya berharap Pak Floor bisa men-challenge para pembicara di depan ini agar mereka bisa mengartikulasikan gagasannya lebih panjang daripada 5 menit yang tadi.